Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai tuan rumah event-event internasional kembali berlanjut setelah Indonesia ditetapkan sebagai presidensi G20 yang akan dihelat bulan Oktober 2022. Kini Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Asian Tourism Forum yang dilangsungkan pada tahun 2023 mendatang. Informasi ini disampaikan langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam weekly press briefing di Gedung Sabta Pesona, Jakarta Pusat. Sandiaga mengatakan Kamboja sebagai tuan rumah ATF 2022 telah resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ATF tahun depan kepada Indonesia. Sandiaga berharap ditunjuknya Indonesia sebagai ketua penyelenggara ATF 2023 dapat menjadi momentum untuk memulihkan perekonomian nasional maupun regional serta dapat membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, kabar baik ini juga dapat mengembangkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita akan mengambil partisipasi aktif dalam ASEAN Tourism Forum. ASEAN Tourism Forum ini akan berlangsung minggu ini 17-20 Januari di Soka Beach Resort, Sihanoukville, Kamboja. Isu yang akan diangkat adalah Community of Peace and Shared Future. Dan yang sangat strategis adalah ASEAN Tourism Forum ini akan mengalihkan keketuaannya dari Kamboja ke Indonesia. Jadi kami akan menerima tongkat estafet keketuaan ASEAN Tourism Forum untuk 1 tahun ke depan. Dan rencananya kami akan menyiapkan beberapa kegiatan berkaitan dengan keketuaan kita di ASEAN Tourism Forum yang akan nanti dipuncaki pada bulan Januari tahun 2023, tempatnya sudah dipilih di Yogyakarta. Untuk ASEAN Tourism Forum kali ini di Kamboja, kita akan mempromosikan ASEAN secara holistik sebagai satu tujuan yang memiliki beberapa karakteristik. Bagaimana 10 negara anggota ASEAN ini bisa berkolaborasi dan tidak hanya berkompetisi tapi berkolaborasi agar pemulihan dan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi bisa juga dinikmati oleh seluruh 10 anggota ASEAN. ATF 2022 atau ASEAN Tourism Forum ini adalah juga konektor yang menghubungkan antara 100 seller dan 100 buyer dari 25 negara berbeda dan 50 media nasional dan internasional, dan juga dikunjungi oleh pengambil keputusan serta dihadiri oleh Menteri Pariwisata dari masing-masing negara. Partisipasi Indonesia dalam ASEAN Tourism Forum 2022 ini juga bagian daripada mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia. Kami berpartisipasi di Travex, Travel Exchange, yang akan mempromosikan pariwisata Indonesia sebagai media bagi seller Indonesia atau para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bertemu langsung dengan buyer atau market atau demand-nya. Dan fokus kami ada di 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Wonderful Indonesia juga akan menghadirkan 15 perusahaan pariwisata Indonesia baik offline maupun online. Nah, yang offline itu akan mengambil kegiatan di Sihanoukville, dan perusahaan pariwisata ini mencakup hotel atau akomodasi, agen perjalanan atau tour operator, destination marketing companies. Wonderful Indonesia juga akan menghadirkan pavilion seluas 108 meter persegi dari 12 stand, dan tema utamanya adalah Mandalika. Saya garis bawahi tema utama Mandalika. Kehadiran Wonderful Indonesia dalam ASEAN Tourism Forum 2022 akan memberikan pemahaman kepada dunia tentang strategi pembukaan kembali Indonesia, dan kita akan mendiseminasi informasi yang dibutuhkan tentang 5 destinasi super prioritas maupun juga destinasi lainnya di Indonesia. Kami juga ingin mendorong bagaimana 2022 menuju 2023 di mana Indonesia akan mengambil keketuaan ASEAN secara menyeluruh. Ini kita bisa lakukan, dan kami berharap ATF nanti 2023 merupakan puncak yang akan menciptakan momentum bagi pemulihan ekonomi nasional serta ekonomi regional.
Yogyakarta sebagai satu dari 5 destinasi super prioritas terpilih menjadi tuan rumah acara karena kota ini memiliki fasilitas dan kapasitas untuk menjadi tuan rumah Travex. Ini juga kita akan arahkan sebagai bagian daripada pengembangan destinasi super prioritas Borobudur yang sudah diakui dengan situs warisan dunia UNESCO. Kawasan Candi Borobudur terus kita percantik dan baru saja saya berkunjung di sana, saya melihat bagaimana Borobudur ini bisa juga menjadi destinasi yang bukan hanya populer tapi memberikan makna. Ini terutama untuk pasar-pasar seperti Thailand, Laos dan Kamboja yang tentunya banyak umat Buddha yang ada di 3 negara tersebut. Dan kami melihat juga Vietnam dan beberapa negara lain yang bisa menjadi target utama untuk Borobudur. Sandiaga mengatakan Yogyakarta terpilih sebagai lokasi puncak acara ATF 2023 karena dinilai memiliki kapasitas dan fasilitas yang memadai. Sandiaga juga mengungkapkan penunjukan Yogyakarta yang berlokasi relatif dekat dengan DSP Borobudur ini diharapkan dapat memberikan kesan yang mendalam bagi para delegasi negara-negara ASEAN yang datang berkunjung, terutama bagi anggota delegasi asal Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam yang mayoritas beragama Buddha. Tim Eljan Media melaporkan.